Halo Leo, bagaimana kabar kamu hari ini Leo? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Leo di sana. Kali ini tema di video kita, siapa sih ya sosok orang yang cinta mati sama kamu ya, yang suka banget sama kamu. Dan di sini kita juga akan mengungkap rahasia yang dia simpan ya dari kamu teman-teman yang berzodiak Leo ya. Ini tidak hanya berlaku sama pasangan kamu saja ya teman-teman, buat sahabat kamu juga bisa, orang yang dekat sama kamu juga bisa, keluarga juga bisa, seperti itu ya. Dan ceritanya nanti di sini kita akan bagi 3 sesi ya teman-teman yang berzodiak Leo. Oke, selalu saya ingatkan di sini kalau ini pembacaannya secara umum, energinya untuk banyak orang. Jadi tidak bisa 100% relate atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi, dan booster energi. Serta jangan lupa ya, klaim semua energi-energi baiknya, aminkan energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu, karena di sini saya yakin dan percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di atas dunia ini ya. Dan ketika kamu mengklik video ini, itu artinya pesan yang terbacakan di video ini memang benar-benar untuk kalian ya, teman-teman yang berzodiak Leo. Oke, sebelum kita masuk di cerita kita yang pertama Leo, fokus dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan nantinya di video ini bisa teman-teman Leo pahami. Oke ya Leo, kita akan coba lihat dulu ya, siapa sih sosok orang yang suka banget sama kamu, yang cinta mati sama kamu ya, dan dia di sini berhubungan dengan kamu itu sebagai apa ya. Kita coba lihat ya teman-teman. Oke, teman-teman yang berzodiak Leo, ini orang ini adalah bisa dibilang keluarga ya, keluarganya kamu ya. Keluarga itu bisa jadi luas ya teman-teman, bisa jadi luas banget gitu. Jadi siapapun yang kamu anggap keluarga di sini juga bisa jadi bagian dari pembacaan kita kali ini ya. Sekarang kita lihat ya, rahasia yang dia simpan itu apa sih sebenarnya teman-teman. Kita lihat ya, rahasia yang dia simpen itu apa. Nah, oke. Rahasia yang dia simpan di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan masa lalunya dia gitu. Ya, hubungan-hubungan dia dengan orang lain gitu kan. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan kemarahannya dia ya, perubahan-perubahan yang tidak terhindarkan yang pernah terjadi di dalam kehidupannya dia, tetapi jelas banget ya, ini adalah hal-hal atau suatu kejadian, peristiwa, ataupun apapun gitu kan ya, yang masih tersangkut gitu ya dengan masa lalunya dia, seperti itu. Nah, mengapa dia sampai merahasiakan ini ya, merahasiakan hal tersebut dari kamu dan bahkan dari orang-orang terdekatnya gitu. Kita coba lihat di sini ya. Ini apa ya? Karena ini bisa jadi polemik yang sangat luar biasa banget gitu ya. Kalau misalkan sampai tahu gitu kan, sampai terbongkar gitu ya, bisa jadi keributan yang sangat luar biasa gitu ya. Dari lingkungan juga bisa bakalan jadi ribut gitu ya, silaturahmi juga bahkan bisa terputus ya, disalah-salahin juga iya gitu ya. Komplit lah pokoknya ya, dan semuanya itu berkaitan dengan lingkungan ya. Sebabnya mungkin dia lebih banyak refleksi diri gitu ya. Dia berusaha banget yang namanya menyelesaikan konflik-konflik di dalam diri, walaupun mungkin ya masih ada cerita-cerita menyalahin situasi dan kondisi gitu ya, nyalahin orang lain pula ya, kayak gitulah ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat ya, niatnya dia nyembunyiin ini atau merahasiakan ini apakah positif atau apakah negatif gitu ya. Coba kita lihat. Leo ini kalau dibilang positif, ini positif gitu ya. Dia tidak punya niatan apa-apa, hanya saja dia itu masih susah move on gitu loh ya teman-teman, masih susah move on
masih yang namanya selalu merasa kejebak di hal-hal atau pola yang sama gitu ya. Terus habis itu juga masih belum bisa melepaskan gitu ya, belum bisa melepaskan. Ini macam-macam gitu ya. Teman-teman ada yang alasannya positif, ada juga yang alasannya negatif. Nah, tergantung nanti ya dianya kayak gimana gitu. Tetapi ini sih lebih ke belum bisa melepaskan gitu ya, karena memang belum mau melepaskan ya. Berbeda dengan menyadari bahwa ini adalah hal yang baik, hal yang nggak baik gitu, yang sebaiknya dilepaskan, tetapi masih belum bisa melepaskan di sini. Jadi bawah sadarnya mungkin menolak gitu ya untuk bisa melepaskan hal ini karena masih keinget gitu ya. Ibaratnya kalau dibilang setia nih ya, orang ini setia gitu kan ya, kalau udah suka sama satu orang gitu ya, suka gitu. Tetapi kalau udah terluka gitu kan ya, itu semuanya agak lama gitu teman, sembuhnya agak lama teman-teman ya. Jadi dia ini berusaha sih ya, dia bukan tidak berusaha untuk menyembuhkan diri loh ya, di sini dia berusaha banget gitu, cuman selalu masih yang namanya jatuh dan terjatuh lagi gitu ya. Bukan dia tidak berusaha di sini, dia sih mau berusaha di sini, tetapi masih selalu jatuh dan terjatuh lagi seperti itu ya. Oke, selanjutnya ya kita lihat ya pesan apa yang harus kamu lakukan di sini. Oke ya, ini pesannya harus berusaha menerima lah gitu ya, yang namanya perbedaan di sini teman-teman. Yang lalu ya sudah berlalu gitu kan. Jangan sebagai seorang pasangan ya, kalau misalkan pasangan gitu, kalau misalkan keluarga pun gitu ya, jangan berakhirnya sehingga ya bantu gitu ya, lebih ke bantu aja gitu ya, bantu walaupun mungkin bukan dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan, itu sudah cukup mensupport seseorang untuk bisa melakukan perubahan yang jauh lebih baik gitu ya. Kalau memang kita sayang gitu, sesayang itu gitulah ya, cinta secinta itu gitu ya, kita bakalan bisa melihat dari sisi yang luas teman-teman ya, seperti itu. Oke, ini cerita kamu yang pertama ya. Kadang begitu kita teman-teman, bukannya kita ngebantu pasangan kita untuk move on gitu ya, melupakan masa lalu dia yang kesusahan banget ya untuk bisa move on gitu, tetapi malah kita justru jengkel, marah gitu. Karena gini loh, seseorang traumanya itu kan kita tidak bisa, trauma seseorang itu kita tidak bisa mencegah hal tersebut gitu, karena sudah terjadi gitu. Tetapi bukan berarti trauma tersebut selalu dijadikan alasan untuk tidak bisa move on, tidak bisa mengambil langkah, itu juga jangan. Tetapi kalau memang sudah dibantu dan memang dia tidak mau membantu dirinya sendiri, ini lain cerita gitu. Tetapi kalau misalkan dia mau dibantu ya, dan dia berusaha tetapi dia merasa tidak punya kendali, nah ini perlu memang kita bantu ya, seperti itu. Oke, itu cerita kamu yang pertama ya. Sekarang kita lihat cerita kamu yang kedua ya. Siapa sih sosok orang yang suka banget sama kamu ini, dan dia itu berhubungan sama kamu itu sebagai apa ya? Orang ini siapa, berhubungan sama kamu itu sebagai apa? Kita lihat di sini. Oke, ada secret di sini ya. Kalau dilihat kamu lost contact ya sama dia teman-teman ya, secara silaturahmi di sini lagi terputus ya, atau sedang terputus atau sudah terputus gitu ya, secara silaturahmi. Kalau sebagai apa, pastinya ini adalah orang yang pernah berada di masa lalunya kamu ya, pernah berhubungan dengan kamu, tetapi karena satu dan lain hal gitu ya, selisih paham, pada akhirnya jadi ya begitulah ya, seperti itu. Nah, kita lihat rahasia apa sih yang dia simpan ya dari kamu, rahasia apa yang dia simpan di sini. Nah, ini tentang perasaannya dia, bisa ya, perasaan lelah, tertekan, terdominasi, perasaan tidak dimengerti, merasa harus berjuang sendiri ya. Perasaan-perasaan yang seperti ini yang dia simpen ya teman-teman. Dan
secara emosi dan perasaan ini benar-benar capek banget gitu ya, semuanya harus sendiri ya, capek, tertekan ya, terkekang, terdominasi, tidak bisa jadi diri dia sendiri gitu, tidak bisa berekspresi sama sekali, dan selalu harus tanggung jawab, selalu harus begini begitu ya, selalu ya harus sendiri gitu loh teman-teman. Ini yang menyebabkan gitu ya, dia merahasiakan, atau ini rahasia yang dia simpen ya tentang perasaannya dia. Nah, sekarang kita lihat ya, mengapa dia sampai merahasiakan hal tersebut dari kamu, bahkan dari orang-orang terdekat ya, karena ini lost contact ya teman-teman ya. Ini karena capek ya, lelah ya gitu, selalu harus dilihat sebagai sosok yang sempurna gitu ya, dan harus dituntut untuk menjadi orang yang sempurna. Jadi ya lebih baik nggak usah gitu ya, seperti itu ya, lebih ke apa ya, lebih ke ketidakmauan dia untuk terbuka sih ya, kalau seperti ini gitu ya. Susah sih ya kadang-kadang kalau misalkan kita ngarep orang untuk bicara gitu, tapi ada juga gitu kan, ngelihat dulu situasi dan kondisinya seperti apa, karena kadang-kadang orang sudah berbicara tetapi juga tidak dianggap, nah seperti itu ya. Jadi ini banyak sih ya faktor yang melingkupi, jadi kita nggak bisa yang namanya judging cuma satu dari sudut pandang itu, atau dari satu pihak aja teman-teman. Jadi kalau misalkan ada konsultasi gitu ya, dengerin dari dua pihak atau dari pihak-pihak yang terkait, supaya apa? Supaya kamu tidak melihatnya itu subjektif ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya niatnya dia positif atau negatif di sini. Oh, ini kalau dibilang negatif, pasti ini bahasnya negatif gitu ya, karena dengan seperti ini gitu lingkungan jadi berpikir yang enggak gitu loh tentang dia gitu ya, seperti ini teman-teman ya. Kamu pun juga pastinya akan nyalahin ya situasi dan kondisi, karena tiba-tiba pergi gitu kan, tiba-tiba selisih paham gitu ya, sepertinya nggak ada apa-apa, tetapi padahal mungkin dia punya apa-apa di perasaannya dia gitu ya. Ini jadi masalah ya, jadi bingung gitu kan ya, orang lain juga ikutan bingung gitu. Nah, kita lihat ya, kita lihat pesan yang harus kamu lakukan itu apa, pesan-pesannya. Oke, yang lalu ya sudah berlalu ya gitu, tetapi lakukanlah perubahan. Kalau misalkan cara-cara yang dilakukan selama ini ya dibikin tidak nyaman dan sebagainya gitu, berubah ya, berubahlah ke arah yang jauh lebih baik di sini, terlepas gitu dari siapapun yang ada di bacaan ini, entah itu kamu, entah itu dia gitu ya, yang sudah lost contact sama kamu ya. Ayo lakukan perubahan. Setidaknya kalau kamu nggak bisa yang namanya merubah orang lain, dan memang nggak akan pernah bisa gitu ya merubah orang lain, ya rubahlah diri kamu sendiri, seperti itu. Oke teman-teman, ini cerita kamu yang kedua ya, cerita teman-teman Leo yang kedua. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang ketiga ya. Kita lihat ya, cerita yang ketiga itu seperti apa, orang ini siapa, berhubungan dengan kamu itu sebagai apa, kita lihat ya. Oke, kalau dilihat di sini apa ya, berhubungan dengan kamu itu sebagai apa gitu, kamu itu kepinginnya di sini hubungannya itu yang jelas ya, kepingin punya hubungan yang jelas, tapi ini malah terjebak di ikatan hubungan yang tidak jelas ya, seperti itu. Lalu kita lihat ya, ini juga bisa jadi ya, hubungan sebagai apa, ini bisa jadi sesuatu yang berhubungan dengan hierarki gitu, contoh atasan sama bawahan ya, contoh ayah anak gitu ya, contoh lagi orang tua anak ya, seperti itulah kira teman-teman ya, hubungan yang berkaitan dengan hierarki seperti itu. Nah, kita lihat ya, rahasia yang dia simpan itu apa gitu, kita lihat ya. Ini tentang masa lalu lagi ya, ini berhubungan dengan masa lalu ya, dengan masa lalu terus gitu ya. Habis itu tentang seseorang yang sudah lost contact juga ya sama dia gitu loh, tetapi hubungan dia di masa lalu ya, seperti itu. Ini yang dia rahasiakan. Oke, mengapa dia sampai merahasiakan hal tersebut? Mungkin dari kamu atau orang-orang yang terdekat sama dia. Kita lihat ya, karena masih ada yang namanya blimbing ya teman-teman ya.
Dan juga satu yang namanya dia mungkin sudah punya problem gitu ya, dan takut kalau misalkan cerita sama kamu atau lingkungan jadi disalah-salahin gitu loh teman-teman ya, jadi dijudging, jadi ya macam-macam lah gitu ya, takut disalahkan ya. Lalu juga bisa jadi karena dia juga masih belum bisa menerima kenyataan ya, masih belum bisa menerima situasi dan kondisi ya. Seperti itu juga bisa yang memungkinkan dua hal tersebut. Nah, kita lihat lagi niatnya di sini ya. Niatnya apakah positif atau negatif? Ya, niat dia kenapa ini dia rahasiakan seperti itu. Karena ya udah gitu, karena itu kan juga hubungan-hubungan yang gak jelas gitu kan. Ya, dan sekarang ini lebih ke fokus aja deh gitu ya, ke memperbaiki hidup gitu teman-teman ya. Memperbaiki hidup, memperbaiki diri ya, untuk bisa tahu gitu rencana-rencana jangka panjang, dan niatnya lebih ke positif sih ya, saya melihat ingin memperbaiki gitu ya, seperti itu, tanpa harus mengorek-ngorek lagi hal-hal yang lama gitulah ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, pesan-pesan selanjutnya, pesan-pesan yang harus kamu lakukan itu apa? Di sini, apa yang harus kamu lakukan ya? Jadi sempurna itu melelahkan gitu kan ya. Ya kadang-kadang kita juga mesti belajar gitu ya, untuk bisa menjadi apa adanya teman-teman ya. Apa adanya gitu, kalaupun kita bicara dan pada akhirnya hal tersebut akan memicu yang namanya ketidaknyamanan dan lain sebagainya, terimalah itu sebagai resiko dari ketika kita bicara, dan gak apa-apa aja gitu loh ya. Itu pun juga akan berlalu pada akhirnya nanti gitu ya. Dan sekarang ini pun ya lebih banyak fokus ke diri gitu yuk ya. Terus jangan hilangkan mimpi dan harapan kamu karena hubungan yang sudah berlalu gitu. Yang lalu ya udah berlalu gitu ya, dan peluang kesempatan ke depan ambil gitu, supaya hidup kamu juga jauh lebih baik teman-teman ya, lebih terbuka ya, jadi diri sendiri. Karena kalau misalkan kita berpikir kita menjalin satu hubungan gitu ya dengan orang gitu, itu kan hanya berpikir sesaat gitu ya. Jadi selanjutnya gitu, kalau misalkan ketemu lagi gitu ya, pikirkan dulu baik-baik, pertimbangkan gitu ya, kalau mau ngejalanin sebuah hubungan seperti itu sih ya. Kurangi melawan arus ya, nanti bisa jadi capek sendiri ya kalau ngelawan arus ya. Tapi kalau misalkan terikut atau terhanyut sama arus juga jangan gitu ya. Jadi lebih ke protektif diri gitu ya. Oke teman-teman, inilah cerita kamu yang ketiga ya. Nah, cinta itu bisa jadi simple, bisa jadi rumit ya, bisa jadi rumit banget ya. Sebenarnya tergantung dari diri kita juga ya, dari bagaimana cara kita memandang, melihat, dan merespon hal-hal tersebut ya. Ceritanya kalian gimana gitu ya, ruwet nggak atau simple ya. Inilah, jadi inilah yang bisa saya bacakan untuk kamu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan resonate ya. Lebih dan kurang di sini saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.